Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi sahabat Saroha. Selamat ulang tahun buat seluruh jemaat kami dimanapun berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita di pertambahan umur. Tuhan juga senantiasa melindungi saudara dan senantiasa memberikan apa yang menjadi sukacita di dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat jemaat kami yang saat ini dalam keadaan kurang sehat atau sakit, yang dirawat di rumah sakit, demikian juga yang di rumah. Doa kami kiranya Tuhan semakin memulihkan dan Tuhan memberkati segala apa yang boleh saudara makan, baik obat dan juga makanan. Kiranya Tuhan memberkati itu semua dan semakin memulihkan saudara agar bisa kembali melaksanakan segala aktivitas. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakanmu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini tentunya menjadi pembukaan dari 10 perintah Allah. Bukanlah sekedar pengantar saja, tetapi ayat ini sebagai sebuah fondasi dari segala hukum dan tuntutan yang akan kita lakukan. Dikatakan dalam nats kita, akulah Tuhan Allahmu, maka kamu harus taat. Tidak seperti itu, tetapi dikatakan sebaliknya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Tentu pernyataan ini hendak mengajarkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama itu, kita ingin diajarkan bagaimana sesungguhnya identitas Tuhan itu sebagai Allah yang menebus kita. Dikatakan bahwa sebelum menuntut sebuah ketaatan, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai penebus dan tindakannya membawa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Ini adalah sebuah bukti yang nyata. Bukti bagaimana Allah menunjukkan sebuah kasih, Allah menunjukkan kuasa, dan tentunya Allah juga menunjukkan sebuah kesetiaannya kepada umat manusia. Hubungan kita dengan Tuhan didasarkan pada apa yang Tuhan lakukan, yaitu kasih dan anugerahnya. Dan itulah yang menyelamatkan. Terlebih dahulu, bukan pada ketaatan kita yang sempurna. Oleh karena itulah, ketaatan dalam hal ini adalah sebagai respon. Respon bagaimana kita mensyukuri 10 perintah Tuhan dan juga seluruh hukum Tuhan yang diberikan kepada umat yang sudah tentunya dibebaskan. Ketaatan bukan jalan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ini adalah sebuah respon alami dari hasil bagaimana kita bisa bersyukur atas pembebasan yang sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Kita taat bukan agar Tuhan mengasihani kita, tetapi karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi dan tentunya membebaskan kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kita merasa berat untuk menaati firman Tuhan, maka hal inilah yang harus kita ingat. Bagaimana pernyataan Tuhan yang mengatakan bahwa Dialah yang membawa kita, Dialah yang membawa kehidupan kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Maka kita harus mengingat bahwa Tuhan yang meminta ketaatan kita adalah Tuhan yang sama yang telah membebaskan
kita juga dari perbudakan dosa dan kematian, yaitu melalui Kristus Yesus. Maka ketaatan kita hari ini adalah salah satu respon kita untuk membuktikan cinta dan syukur kita atas pembebasan yang sudah Tuhan kita berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka dari hal ini kita harus memahami bahwa kehidupan kita sesungguhnya haruslah senantiasa menunjukkan sikap ketaatan karena apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka pesan ini dalam nas kita pada pagi hari ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan lain, tidak ada Allah lain yang sesungguhnya memberikan sebuah jaminan keselamatan dalam kehidupan kita. Tidak ada kekuatan-kekuatan yang lain yang bisa memberikan seperti apa yang Tuhan sudah tunjukkan melalui penyertaannya bagi bangsanya. Demikian juga dengan kehidupan kita hingga saat ini. Maka kita harus mengakui bahwa apapun yang boleh kita nikmati hingga hari ini, seluruhnya adalah pemberian Tuhan. Bukan hanya apa yang kita butuhkan, tetapi keselamatan, bagaimana penebusan kita dari dosa, sudah Allah berikan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itulah sikap yang diinginkan melalui kehidupan kita. Mari kita merespon ini semuanya, menunjukkan sikap ketaatan. Ketaatan itu bisa kita lakukan dalam berbagai hal. Taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Taat untuk berbuat apa yang membuat Tuhan itu senang dalam kehidupan atau perbuatan kita. Taat dalam aturan dan juga yang sudah Tuhan tetapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Taat untuk tetap setia. Apapun yang terjadi, apapun yang akan kita hadapi, maka ketaatan itulah yang diperlukan dalam kehidupan kita. Tetap berharap, tetap berpengharapan bahwa kita melihat Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kudus, Allah yang bisa dan sanggup untuk membawa kita bukan hanya pada saat ini dari penyertaannya kepada bangsa Tuhan, bangsa Israel. Tuhan sudah memulai itu sampai saat ini. Kehidupan kita juga senantiasa Tuhan tuntun. Oleh karena itu, apa yang menjadi sebuah keraguan lagi di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi sebuah ketakutan atau keraguan di tengah-tengah kehidupan kita? Kalau seperti ini pernyataan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan yang membawa, karena Tuhan yang mengeluarkan kita dari tempat perbudakan. Oleh karena itu, mari kita sahabat Saroha semakin memberikan semakin banyak waktu, semakin banyak kesempatan-kesempatan yang kita nikmati, maka semakin banyak juga kita bisa menunjukkan sebuah ketaatan, sebuah respon yang baik, rasa syukur, dan juga memakai waktu kehidupan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Setiap kesempatan hidup yang boleh kami nikmati hingga pada hari ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan kami selalu bersyukur atas semuanya itu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa semakin bijak untuk menghitung dan memakai setiap kesempatan hidup kami. Karena itu semuanya Tuhan kehendaki kami memiliki ketaatan dalam hidup. Taat akan firman Tuhan, taat akan memiliki hidup yang Tuhan kehendaki, agar seluruh perbuatan kehidupan kami itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun boleh berada, dalam segala pekerjaan, aktivitas mereka. Kiranya Tuhan menyertai mereka, memberangkatkan mereka dalam segala pekerjaan, memulai dan mengakhiri segala pekerjaan itu tentunya akan menghasilkan buah-buah yang baik yang boleh mereka nikmati dalam kehidupan mereka masing-masing. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, kami berdoa dan kami sampaikan mereka ke hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati tubuh mereka, Engkau yang membuang segala penyakit, agar itu boleh mereka rasakan, agar kiranya mereka semakin Tuhan pulihkan dan boleh kembali ke rumah atau beraktivitas, melakukan pekerjaan
sebagaimana mestinya, seperti hari-hari yang lalu mereka lakukan itu di tengah-tengah kehidupannya. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami dalam aktivitas sekolah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami, memberikan hikmat yang daripadamu, agar setiap pengajaran yang diterima dari gurunya, mereka boleh pelajari dan boleh pakai untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.